Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya berusaha menjelaskan gambaran diri sebagai guru penggerak di masa depan. Perlu kita pahami, nilai-nilai guru penggerak ada 5 konsep, 5 hal yang nanti kita pelajari. Yang pertama, berpihak pada murid. Jadi harapan saya KBM di kelas kedepannya harus saya konsep yang menyenangkan. Nanti kita berusaha untuk membuat pembelajaran dengan menggunakan role play, kemudian window shopping, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, terkait pendampingan ekstrakurikuler. Ya, jadi saya berusaha mengkonsep, kebetulan saya selaku staf kesiswaan, nantinya mengkonsep bagaimana ekstrakurikuler yang ada di SMA 1 Puri ini berjalan dengan baik. Terutama ada 33 ekstra, dan nanti saya berusaha mendampingi sepenuhnya terkait laporan bulanan, kemudian nanti ada LPJ ekstra, kemudian ada kegiatan yang sifatnya kegiatan insidental. Tidak ekstra saja, saya berusaha mengadakan pendampingan terkait adanya MPK dan OSIS. Jadi masing-masing komponen mempunyai prokja yang berbeda-beda. MPK juga punya sendiri dan OSIS juga banyak sekali. Kemudian yang kedua terkait konsep mandiri. Jadi yang kedua ini adalah konsep mandiri. Ke depan saya berusaha untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang mungkin selama ini sudah saya lakukan secara pribadi, tapi nanti saya berusaha lebih aktif lagi untuk mengikuti pelatihan dan workshop yang diselenggarakan baik yang ada di kabupaten maupun yang di provinsi, dan lebih aktif di komunitas lagi ya, yang mungkin selama ini saya pahami aksara Jawa Kuna sudah, kemudian ada komunitas anti narkoba sudah ikut, dan nanti harapan saya muncul komunitas-komunitas baru yang ingin saya ikuti dengan catatan menambah keilmuan dan mencari saudara baru dan silaturahim. Kemudian dalam konsep mandiri ini yaitu saya berusaha gerakan siswa untuk mengikuti lomba-lomba yang ada di tingkat kabupaten atau provinsi bahkan nasional, dan harapan saya ketika nanti dia mengikuti lomba saya arahkan, kemudian nanti ketika dia mencari sumber kajiannya itu berusaha secara mandiri, saya hanya mengarahkan ya. Kemudian dalam perkembangan yang ada di kelas, siswa saya tugaskan untuk belajar mandiri dalam pengaplikasian tulisan, membuat laporan yang notabene nanti kalau di dalam sejarah siswa yang saya ajar baik secara Indonesia atau secara keminatan mampu untuk membuat artikel ilmiah yang pertama. Yang kedua yaitu mampu membuat makalah. Yang ketiga mampu membuat proposal penelitian dan laporan penelitian. Jadi harapannya seperti itu, anak mandiri untuk menulis atau literasi, membuat sebuah karya yang ingin ditulisnya. Aspek yang ketiga yaitu berusaha merefleksikan apa yang sudah saya dapatkan agar lebih bagus lagi. Konteks yang nomor 3 ini yaitu reflektif. Setiap ada sebuah peristiwa, nanti saya arahkan untuk menuntun bagaimana sebuah kejadian atau apa yang saya lakukan di kemudian harinya nanti mengacu pada hari-hari sebelumnya. Dan yang jelas dalam konteks reflektif, saya berusaha untuk memperbaiki kualitas dan hasil kinerja saya dalam proses untuk menjadi manusia yang maju dan manusia yang kompeten. Kemudian harapan saya pengalaman itulah yang nantinya menjadikan proses pembelajaran yang memberdayakan. Poin yang keempat yaitu kolaboratif. Bagaimana nanti saya berusaha ya, kalau kita pahami selama 2 tahun ini nggak ada kegiatan yang sifatnya study tour karena masih efek pandemi, dan insya Allah di tahun 2023 dan seterusnya pasti di kelas 10 dan kelas 11 pasti ada kegiatan study tour, dan itu melibatkan banyak wali kelas, guru, rekan-rekan dan sebagainya. Jadi itu saya berusaha untuk sharing bareng, bekerja sama bareng. Nah, dan tidak lupa setelah nanti kita ke lapangan, nanti pasti ada laporan hasil kerja yang nantinya diserahkan masing-masing kelas. Bisa nanti buat LPJ, kemudian atau biasanya dibuat sebuah buku. Kemudian yang berikutnya terkait kolaboratif, ada prokja sekolah yang mungkin di sini adiwiyata yang kita kerjakan. Yang notabene nanti ada 24 pokja, kelompok
kerja yang masing-masing punya peran yang berbeda-beda. Dan nanti ke depan saya berusaha untuk mengaktifkan kembali, dalam tanda kutip, berusaha untuk mengelola pokja-pokja yang terkadang masih belum aktif. Ingat, 24 pokja di sini untuk menunjang sebuah program yang namanya Adiwiyata. Yang terakhir, konsep yang kelima yaitu inovatif. Dalam konteks pembelajaran, nanti saya berusaha untuk menciptakan bahwa di SMA Puri itu ada museum kecil yang nantinya ketika kita belajar kita langsung bisa ke tempat tersebut. Dan di sini ada perpustakaan yang sekarang sudah mulai saya konsep, ada etalase itu, nanti ada di dalamnya ada keilmuan tentang numismatik, keuangan, kemudian ada miniatur candi, dan di depan halaman sekolah itu yang kita manfaatkan ada patung Dwarapala, kemudian di sebelah pintu utara ada patung Gajah Mada, kemudian di sebelah timur juga ada patung Ki Hajar Dewantara. Paling tidak itu sebagai gambaran bahwa sekolah kita adalah sekolah yang berbasis Majapahit dan kepahlawanan. Makanya jiwa-jiwa spirit of castle nanti kita wujudkan kembali. Kita adalah SMA Negeri 1 Puri. Orang menyebutnya itu castle. Bagaimana kita menyikapinya? Kita menjadi sekolah yang besar di salah satu kabupaten maupun kota Mojokerto yang tetap eksis sampai kapan. Harapan saya ke depan mewujudkan jiwa karakter siswa menjadi siswa Pancasilais yang nantinya memberikan tauladan baik di sekolahnya sendiri maupun ketika aktivitas kegiatan ke luar kabupaten atau di area kabupaten sendiri. Jiwa Pancasilais itu harus dimiliki untuk mewujudkan yang namanya pelajar Pancasila. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.